Mungkin silahkan Ibu Siti Afifah. Langsung saja nomor 1, terdapat 5 pokok data ilmiah. 1. Hasil eksperimen. 2. Merumuskan masalah. 3. Menyusun hipotesis. 4. Mengadakan eksperimen. 5. Menarik kesimpulan. Data dari di atas urutan metode ilmiah yang benar adalah A. 2, 1, 4, 3, dan 5. B. 2, 3, 4, 1, dan 5. C. 3, 4, 1, 2, dan 5. D. 5, 4, 1, 2, dan 3. E. 2, 1, 3, 5, dan 4. Ya, di sini kata kuncinya urutan metode ilmiah yang benar. Yang pertama itu apa, Bapak Ibu? Yang pertama merumuskan masalah ya. Rumuskan masalah. Di sini yang depannya 2 kan ada 1, 2, 3. Setelah merumuskan masalah apa, Bapak Ibu? Menyusun hipotesis. Berarti nomor 3. Nah, lanjut Bu Siti, soal nomor 2. Nomor 2, seorang siswa kelas 10 hendak meneliti tentang pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim yang tergolong variabel bebas dari penelitian adalah A. Kecepatan reaksi, tabung reaksi, B. Banyak enzim, E. Suhu. Suhu, Bu. Jawabannya suhu. Iya. Saya tulis di sini untuk pengertian variabel bebasnya dulu. Pengertiannya bagaimana? Variabel bebas itu variabel yang bagaimana? Yang tidak terikat. Variasi yang mempengaruhi sih. Iya. Bebas diberi perlakuan. Yang tidak terikat. Kemudian apalagi tadi? Yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi. Yang dimanipulasi. Berarti jawabannya suhu ya. Cukup lanjut atau masih ada yang bingung mengenai variabel bebas? Bu Difla, mohon dibahas itu variabel terikatnya yang mana gitu Bu. Oh ya, siap. Kalau variabel terikat itu kan variabel yang muncul akibat adanya variabel bebas. Berarti yang mana? Kecepatan reaksi. Iya. Kecepatan reaksi. Variabel terikatnya cukup. Kalau variabel kontrol apa, Bu? Variabel pembanding. Di situ tidak ada ya dalam soal ya. Contohnya gimana Bu yang ada Berarti variabel? tidak pasti ada ya? Iya, tidak pasti ada. Sepertinya nanti di soal berikutnya ada. Saya tulis lagi pengertiannya dulu. Variabel kontrol. Pembanding. Iya. Variabel yang tidak diberi perlakuan. Variabel terikatnya sudah dikasih pengertian juga, Bu. Apa, Bu? Pengertian variabel terikatnya, Bu. Oh iya. Nah, di sini kan tadi variabel bebasnya kan suhu. Jadi variabel terikatnya kecepatan reaksinya di sini. Variabel bebasnya kan pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi. Nah, kecepatan reaksi ini variabel terikatnya atau yang dipengaruhi. Kemudian lanjut nomor 3, Bu Siti. Cukup ya nomor 2? Cukup Bu. Cukup Bu. Saat mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi.
Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah A. Mengolah data, B. Merumuskan masalah, C. Merumuskan hipotesis, D. Melakukan eksperimen, E. Menyusun kerangka teori. D. Melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen. Iya. Cukup jelas ya untuk soal nomor 3. Jelas, Bu. Lanjut Bu Siti. Nomor 4, diperoleh data penelitian hasil observasi kuantitatif dan kualitatif. Manakah yang merupakan hasil observasi kuantitatif? A. Apel malang berwarna hijau. B. Kain sutra halus. C. Jeruk keprok rasanya manis. D. Kadar gula 5%. E. Suara pokok Kadar air. gula 5%. Kadar gula Ya. Kadar gula 5%. Kadar gula 5%. Kuantitatif itu Berupa angka. iya, yang dapat diukur berupa angka. Kalau kualitatif itu yang seperti ini ya, apel malang berwarna hijau, kain sutra halus. Ya. Itu kualitatif. Lanjut ya, berarti? Ya, Bu. Ya, lanjut. Oke, Bu Siti, satu nomor lagi untuk nomor 5. Baik. Bentar. Ya. Ya, nomor 5, terdapat penelitian yang berjudul pengaruh kadar pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Dari judul tersebut, jika dibuat percobaan, maka variabel bebasnya adalah A. Pengaruh kadar pupuk, B. Pertumbuhan tanaman jagung, C. Banyaknya jagung yang dihasilkan, D. Jumlah tanaman yang tumbuh, E. Jumlah bakal buah yang tumbuh. B, jawabannya. Pengaruh kadar pupuk. Pengaruh kadar pupuk. Variabel bebas tadi pengertiannya faktor yang sengaja diubah, yang mempengaruhi. Apa berarti variabel bebasnya? Pengaruh kadar pupuk. Yang mempengaruhi Kadar pupuk. Pengaruh kadar pupuk. yang mempengaruhi tanaman jagung. Yang mempengaruhi ya. Kan pertumbuhan tanaman jagung ya. Itu terikat ya, Bu, yang pertumbuhan tanaman jagung. Sebentar, ini keliru tidak? Susah Antara terikat membedakan. sama bebas. Susah Kayaknya membedakan, Bu. pertumbuhan tanaman jagung. Iya, kalau menurut saya bebasnya itu yang pertumbuhan tanaman jagung. Kemudian variabel terikatnya kadar pupuknya. Kadar pupuk, iya. Menurut saya juga begitu, Bu. Yang bebas kadar pupuk, Bu. Karena Kadar pupuk, Ibu. Maaf, Bu. Kadar pupuk itu. Kadar pupuk urea beratnya jagung. Kalau variabel maaf, Bu, kadar pupuk. Karena kan kadar pupuk yang dibuat Karena bervariasi. mempengaruhi, kalau semakin banyak kadar pupuknya otomatis nanti tanaman jagungnya juga gitu loh. Ya, betul. Yang dibuat berbeda kan variabel bebas. Dilihat dari pengertiannya, Bu, variabel bebas itu kan variabel yang mempengaruhi. Iya, kadar Berarti pupuk kadar itu. pupuk yang mempengaruhi Oh, iya. pertumbuhan tanaman jagung. Yang mempengaruhi itu adalah kadar pupuk urea. Ketika kadar pupuk ureanya tinggi, maka pertumbuhan tanaman jagung akan makin baik. Oh ya, berarti variabel bebasnya pengaruh kadar pupuk, kemudian variabel terikatnya Tanaman Terikatnya yang pertumbuhan tanaman jagung terikatnya. Jadi terikat itu bisa berubah-berubah tergantung Variabel terikatnya tanaman variabel jagung. bebasnya. begini. Berarti yang bebas yang mempengaruhi, yang terikat yang dipengaruhi gitu ya, Pak ya. Biasanya disebut Iya. variabel respon. Kalau Iya. terikat itu respon. Jadi ini apa? Respon dari perlakuan yang bebas gitu.
Yang variabel terikat yang diukur. Iya. Iya. Oke. Sudah mulai paham ini? Paham, Bu. Oke, Udah, Bu. Lanjut, Bu. lanjut. Pak Isan bisa ganti Ya. sekarang Bapak-bapak. Sekarang bapaknya Pak Agus ada atau Pak Suyitno? Di sini suaranya agak terganggu, ini lagi rame Bapak. Ya, kita selesaikan dulu. Mungkin Pak Suyitno. Oke, Pak. Oke, silakan Pak. Dari mana Pak? Dari Cilacap, Jawa Tengah. Oke, mantap Pak. Semangat Pak. Silakan Pak. Nomor 6, berikut termasuk kepada sikap dari siswa sekolah. 1. Rasa ingin tahu. 2. Agresif. 3. Teliti. 4. Bekerja keras. 5. Banyak bicara. Sikap ilmiah yang perlu dikembangkan oleh ilmuwan untuk mendukung pemecahan metode ilmiah adalah A. 235, B. 134, C. 345, D. 245, atau E. 234. B 134. 134. Cukup jelas ya untuk soal nomor ini. Lanjut. Bu, lanjut. Lanjut Pak. Nomor 7 Pak. Penerapan metode ilmiah dalam setiap kegiatan ilmiah di sekolah memiliki banyak tujuan. Misalnya kegiatan sains banyak diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bertujuan untuk A. Menumbuhkan sikap kritis dan objektif. B. Menumbuhkan rasa ingin tahu. C. Kesejahteraan dan mempermudah kerja manusia. D. Menciptakan ilmu pengetahuan. Dan E. Mencakup peristiwa kerja manusia. Menumbuhkan sikap Kritis dan objektif. Yang apa? Di sini kata kuncinya kegiatan. Kata kuncinya kegiatan saya. Atau B. Menemukan rasa ingin tahu. Iya. Ingin tahu, Bu. Iya, betul. B, Bu, menumbuhkan rasa ingin tahu. Iya. Modul jawabannya B. Sudah hafal berarti ini, Bu. Iya, Ibu. Sering baca modul berarti ini. Mantap. B ya. Menumbuhkan rasa ingin tahu. Lanjut, Pak, nomor 8. Nomor 8, yang termasuk kepada salah satu tahapan merencanakan percobaan adalah menulis suatu rumusan masalah. Ciri-ciri suatu rumusan masalah yang baik adalah sebagai berikut. Kecuali A. Dirumuskan dalam bentuk kalimat hanya. B. Isinya jelas. C. Memberi petunjuk dalam mengumpulkan data. D. Memberi arahan untuk membuat kesimpulan. Dan E. Menjadi bahan pengembangan penulis laporan. Kecuali. Isinya padat dan jelas. B. Ini ya jelas ya, Bu. Rumusan masalah itu jelas, padat dan jelas. Bu, menjadi memberi arahan untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan itu kan menjawab dari rumusan masalah. menjadi bahan pengembangan penulis laporan. Jawabannya Bu. Yang pengembangan tulis laporan. Menjadi bahan. Kecualinya paling tepatnya yang E ya. Gimana, sepakat? Iya, Bu. Iya, Bu. Lanjut, Pak. Nomor 9. Nomor 9. Pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman. Itu tadi sudah apa ya? Belum. Gimana, Ibu? Belum. Sebagai variabel kontrolnya adalah A. Kadar pupuk urea. B. Pertumbuhan tanaman. C. Perlakuan di tempat terang.
B. Perlakuan di tempat gelap. Perlakuan tanpa pupuk urea. Yang Tanpa. kayaknya. Iya. Banyak E. Perlakuan tanpa pupuk urea. Tadi pengertian variabel kontrol itu variabel yang tidak diberi perlakuan apapun. Variabel pembanding. Iya, atau variabel pembanding. Lanjut. Nomor 10, Bu. Ya. Langkah pertama dalam metode ilmiah adalah A. Merumuskan masalah, B. Mengumpulkan data, C. Mengajukan hipotesis, atau D. Merumuskan hukum. Merumuskan masalah. Setelah merumuskan masalah apa Bapak Ibu? Hipotesa. Hipotesis. Bukan hipotesis. Baru mengumpulkan data. Baru mengumpulkan data. Bukan variabel. Mantap. 11 mungkin bisa ganti orang Pak Ihsan? Ya. Kalau sudah bapaknya baca jawabannya yang mudah-mudah itu, Bu. Sulitnya itu ibu-ibunya nanti yang akan baca. Ya silakan ibu-ibu. Satu orang yang bersedia. Saya Pak. Ya silakan. Ini semakin tambah hari semakin mantap ini Pak Ihsan. Iya. Ya silakan Bu. Jika dalam penelitian tanaman Anthophyta kita menghitung jumlah bunga, maka hasil pengamatan di atas disebut A. Hipotesa, B. Data kuantitatif, C. Data kualitatif, D. Rumusan masalah. Menghitung jumlah Data kuantitatif. Kuantitatif. B. Kuantitatif. B. Ya. Oke. Lanjut. Ke atas, Bu. Ya. 12. Sikap ilmiah yang dimiliki oleh ilmuwan adalah A. Banyak bicara, B. Berpikir agresif, C. Jujur dan terbuka, D. Subjektif atau fanatik. Jujur dan terbuka. Lanjut 13. 1. Perumusan hipotesa, 2. Membuat kesimpulan, 3. Perumusan masalah, 4. Pengumpulan data, 5. Melaporkan hasil penelitian, 6. Mengolah dan menganalisa data. Urutan langkah yang sistematis dan metode ilmiah adalah Lagi soalnya Bu. 314. 1. Perumusan hipotesa. Satu. Yang pertama apa? Yang pertama merumuskan masalah. Iya. Hipotesis. Berarti 3, kemudian 1. Setelah merumuskan hipotesis. Hipotesis. 4. 314 C. 314 C. 6. Kemudian 2 dan 5. Begini ya. Ya. Ya, Bu. Lanjut. Next, lanjut. 14. Suatu hari, Andi melakukan penelitian pada biji kacang hijau. Andi menanam biji tersebut pada 3 gelas yang masing-masing diletakkan pada kondisi berbeda. Gelas pertama diletakkan pada kondisi yang gelap. Gelas kedua diletakkan pada rumah kaca dengan intensitas cahaya 70% dan gelas ketiga diletakkan pada ruang terbuka. Setelah beberapa hari diletakkan, ternyata tinggi dari ketiga tanaman tersebut berbeda-beda. Ada kelompok variabel apa saja yang terdapat pada percobaan? A. Terikat dan bebas, B. Bebas dan acak, C. Terikat, bebas, dan kontrol. D. Terikat, bebas, dan acak. C. Dan kontrol. Kontrolnya apa ini di sini? Kita tulis dulu saja di sini ya. Variabel bebasnya
Cahaya. Intensitas cahaya. Intensitas Cahaya. Ya, Bu. Kemudian variabel terikatnya Pertumbuhan. tinggi. Pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan atau tinggi tanaman. Pertumbuhan. Pertumbuhan Tinggi biji kacang tanaman. hijau. Tinggi tanaman. Pertumbuhan kacang hijau. Tumbuhan kacang hijau. Kacang hijau. Tumbuhan tanaman kacang hijau. Di situ ada variabel kontrolnya atau tidak? Ada. Yang gelap itu. Letakkan dari Ada diletakkan di ruang gelasnya, terbuka. diletakkan di ruangan gelap atau cerah. Ruang Posisi Terbuka. posisi biji atau tanaman. Gelas tertutup. Terbuka. Tidak ada. Tidak ada. Ruang terbuka itu masih ada cahaya, Bu. bukan jenis kacang hijaunya kan sama. Ada Kondisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda. Peletakan kacang hijau di tempat kondisi yang berbeda. Itu bukan masuk di sini ya? Variabel kontrolnya ada tidak? Seperti A ya? Sepertinya nggak ada, Variabel Bu. kontrol Tidak namanya ada. variabel dan terikat. Cahaya Bu. itu kan dan bebas. perlakuan semua. Iya. Bu, kalau variabel kontrol Perlakuannya itu semua. variabel pembanding bukan? Iya. Apa Iya, dibandingkan antara satu sama yang lain itu termasuk variabel kontrol bukan? Bukan, variabel kontrol itu tidak ada. Kontrolnya itu yang kelas ketiga. Betul, mungkin. terikat dan bebas. Kalau variabel kontrol yang bagaimana? Yang ruang terbuka itu, yang kontrol. Yang terbuka kali ya, Ya, karena yang tidak kelas ada ketiga pengaruh itu dari yang luang apapun. terbuka. Kontrol itu kan pembanding. Yang ruang terbuka itu bukan. Kontrol itu yang tanpa perlakuan ya, Bu ya? Iya, tanpa tidak diberi perlakuan apapun. Kalau Yang terbuka. menurut saya di sana Variabel tidak ada kontrolnya variabel tidak ada kontrolnya. kayaknya, Bu. Ini Tidak hanya ada variabel kontrolnya. bebas dan variabel terikat. terikat. Iya, betul. Dibacaannya diberi tanda, Bu. Ini ya berarti kelas pertama. Ini kan Nanti kondisi yang di gelas-gelasnya itu nggak ngaruh, Bu. itu berarti Itu variabel. intensitas cahayanya. Berarti masuk ke dalam intensitas cahaya ya, Bu? Iya. Iya. Hah? Kalau menurut saya ini masuk ke variabel bebas intensitas cahaya. Jadi nggak ada variabel kontrolnya. Lanjut. Lanjut, Bu. Nomor 15. Seorang siswa dituntut harus berpikir kritis dan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, saat mengamati seekor lebah yang tengah hinggap di bunga, sesuai metode ilmiah, langkah yang mula-mula dilakukan siswa tersebut adalah A. Merumuskan hipotesa berdasarkan teori, B. Melaksanakan eksperimen untuk membuktikan hipotesis, C. Membuat pernyataan untuk merumuskan masalah, D. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Mula-mula C, Bu. merumuskan masalah C. Iya. Mungkin untuk nomor 16 bisa ganti orang, Pak Isan? Ya, Bu. Hipotesis. Sekarang yang bapak-bapak lagi Pak Henry ada? Silakan Bapak
Pak Agus? Ya, Bapak sih di dekat masjid. Khawatirnya ini Bapak Ibu nanti suaranya ini lagi makan begitu Bapak, diganti saja Bapak. Ya, ya, ya. Makasih Pak. Pak Henry ada? Atau Pak Taufik? Oke. Sekarang kalau tidak ada, kembali kepada ibu-ibu. Ya, Silakan Ibu. aja. Ya, silakan Ibu. Saya boleh, Pak. Ya, Ibu Dian ya. Iya, Pak. Ya, silakan Bu. Dari mana Bu? Dari Aceh, Pak. Wah, mantap. Silakan Bu. Iya, nomor 16. Hipotesis muncul setelah melakukan A. Perumusan masalah, B. Pengamatan, C. Percobaan, D. Pengambilan keputusan, E. Pengelompokan. Ah, perumusan masalah. Perumusan masalah. Lanjut Ibu, nomor 17. Baik. 17. Mengambil Bukti adanya rasa ingin tahu menumbuhkan keterampilan untuk A. Bertanya, B. Menafsirkan, C. Mengamati, D. Merencanakan percobaan, E. Menerapkan konsep. Bertanya. Bertanya. Adanya rasa ingin tahu itu menjadikan kita untuk bertanya. Ya. Mengamati. Bertanya atau mengamati? Bertanya, Bu. Bertanya dulu yang pertama. Setelah bertanya baru mengamati. Sama dengan gabung. Tapi ini keterampilannya. Merencanakan perjalanan. Tapi ini untuk menumbuhkan keterampilannya, Bu. Bertanya kan juga merupakan Bertanya kan juga keterampilan. Bertanya kan keterampilan. Suatu keterampilan, Bu. Bagaimana? Nomor 17? Jawabnya Bu. Iya. Sepakat ya, A ya? Bertanya. Oke, lanjut. Mangga kemudian 18. 18. Beras merupakan makanan pokok yang dikonsumsi sebagian besar orang Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konsumen pada umumnya mencari dan membeli beras yang putih dan bersih. Hasil sidak petugas BPOM menemukan beras putih mengandung zat pengawet seperti formalin, boraks, dan zat pemutih seperti klorin. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen dari segi kesehatan dan kualitas beras. Manakah langkah metode ilmiah yang dapat dilakukan konsumen untuk mengetahui kandungan zat pemutih pada beras? A. Mengumpulkan sejumlah fakta dari berbagai sumber terpercaya tentang bahayanya mengkonsumsi beras yang mengandung zat pemutih. B. Melakukan eksperimen dengan menggunakan mesin penggiling untuk mengetahui kandungan zat pemutih pada beras. C. Melakukan hipotesis tentang pengaruh penggunaan zat pemutih seperti klorin dalam beras yang dapat membahayakan tubuh manusia. D. Melakukan eksperimen untuk membuktikan kandungan zat pemutih pada beras dengan menggunakan IUD. E. Menyediakan alat pendeteksi untuk membuktikan adanya kandungan zat pemutih pada beras di rumah masing-masing. D. Melakukan D. eksperimen mungkin lebih simpel. D. D. Melakukan hipotesis. Mengumpulkan sejumlah fakta. Makanya sudah ada Bu tuh di atas kan dari BPOM. Kayaknya sepertinya ini melakukan IAD Langsung kepada tindak. langsung pada tindakan ya, sudah ada hipotesisnya di atas. Eksperimen. D. Ragu apakah B atau D ya Bu ya? Kalau saya D, soalnya di situ D, untuk Bu. membuktikan kandungan zat pemutih. D. D, Bu, D. Sudah ada fakta kita membuktikannya dengan Karena iodin itu lebih berbeda. Iya. Betul. Ribet kalau konsumen mesin penggiling. Coba mungkin D ya kan. Soalnya Bu.
Itu kan yang dapat dilakukan konsumen. Iya deh, benar. Oh iya, ini Sudah ada dari ada BPOM. rapat dilakukan Untuk konsumen. meyakinkan diri sendiri kan pakai itu. Jawabannya D. Eksperimen diri sendiri kan untuk memantapkan Bu, D. D. Pasti kita konsumen tuh mau melakukan pembuktian. Iya, Iya, betul. diri sendiri, makanya diri sendiri kan lebih praktis. Oke, iya. Mantap. D. Sepakat? Sepakat. D. Sepakat. Oke. Lanjut. Oke. Ya, lanjut Budian. Baik, Bu. Nomor 19, dalam suatu pengamatan pertumbuhan tanaman jagung, sebelumnya dilakukan perlakuan diamati beberapa faktor seperti suhu, cahaya, air, pH, dan tanah. Faktor-faktor tersebut merupakan A. Variabel bebas, B. Variabel terikat, C. Variabel kontrol, D. Hasil eksperimen, atau E. Faktor pertumbuhan. Variabel bebas. Variabel bebas. Faktor pertumbuhan. Variabel bebas. Faktor pertumbuhan. Variabel Untuk bebas. faktor-faktor pertumbuhan menyebabkan pertumbuhan pada tanaman jagung. Ayo, yang ahli IPA, apa ini jawabannya? Variabel bebas ya. Bebas, Bu. Itu kan Tapi yang sebelum dilakukan perlakuan ya? Sebelum percobaannya bukan? Kalau gitu. Faktor pertumbuhan, Bu, itu. Faktor pertumbuhan, Bu. Sebelum Mungkin dilakukan ya. perlakuan, berarti benar faktor Sebelum dilakukan pertumbuhan. percobaan itu. Faktor-faktor tersebut merupakan faktornya itu Variabel suhu, kontrol. cahaya, variabel bebas. ini, Bu. Ada buang nih tuh ada semut. Faktor pertumbuhan. Kontrol, Bu. Jadi salah satu faktor pertumbuhan itu dijadikan Variabel bebas. Ikuti biasa ke gelas. Kurang enak itunya soalnya kurang. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan Kontrol yang ya. mengeluarkan pendapat sambil disertakan ini alasannya. Yang menjawab variabel bebas, faktor pertumbuhan, variabel kontrol, mungkin bisa disertakan dengan alasannya. Monggo, mau siapa dulu? Saya dulu, Bu, variabel bebas. Kayaknya di situ yang ditanyakan faktor-faktor tersebut itu merupakan suhu, cahaya, air, pH, dan tanah yang ditanyakan. Jadi itu biasanya merupakan variabel bebas. Iya. Pasti. Setuju. Yang lain yang punya pendapat berbeda, yang punya pendapat berbeda? Itu ada kata sebelum dilakukan pertumbuhan. Kayaknya sama loh Bu, variabel bebas juga Bu. Itu kan fokusnya ada di suhu, Yang cahaya, diamati, air, iya, pH. yang diamati beberapa faktor seperti suhu, cahaya, air, pH. Ya, suhu, Kan cahaya, itu air, yang pH. itu yang diamati. Berarti Dan variabel tanah. bebas. Iya, sepakat. Kalau menurut saya faktor pertumbuhan karena suhu, cahaya, air, dan pH itu dan kelembapan apa? Ya, suhu, cahaya, air, dan pH dan ketatan tanah itu merupakan faktor pertumbuhan yang dibutuhkan untuk tanaman untuk tumbuh itu. Jadi itu termasuk faktor pertumbuhan kalau menurut saya. Mungkin yang lain alasannya gimana? Tapi faktor pertumbuhan itu kan termasuk variabel bebas, Bu, yang mempengaruhi nanti pertumbuhan jagung. Iya, karena mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung. Kalau menurut saya ini soalnya sebenarnya faktor-faktor ambigu ya. tersebut merupakan. Kalau menurut saya ini tergantung cara kita baca, Bu. Tergantung sudut pandangnya. Iya, cara kita baca kalau menurut saya. Jadi suhu, cahaya, air itu termasuk. Jawaban kan nggak bisa berdasarkan sudut pandang, Bu. Mungkin kata kuncinya pada kalimat sebelum dilakukan Iya. perlakuan. Sebelum dilakukan perlakuan. Kalau kita Izin. ambil kata kunci di sini, Kalau kata kuncinya yang dikasih warna Kontrol. Kalau belum. Variabel kontrol Ibu kalau yang di warna kuning.
Karena belum dilakukan perlakuan. Kalau yang kita ambil seperti suhu, cahaya, air, berarti dia variabel bebas. Tapi yang kata kunci sebenarnya kan itu faktor-faktor yang mempengaruhi, yang di situ suhu, cahaya, air, pH, dan tanah itu Bu yang jadi kata kuncinya, bukannya sebelum dilakukan perlakuan. Iya betul, jawabannya faktor Pertanyaannya itu pertumbuhan. yang faktor-faktor, berarti itu kata kunci menurut saya loh Ibu. Yang ini. Iya, faktor-faktor. Iya, karena ketika akan tumbuh itu kan tanaman berkembang dan membutuhkan faktor-faktor tersebut, diantaranya suhu, cahaya, air, pH, dan kelembaban tanah. Jadi isinya faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan atau variabel bebas? Faktor pertumbuhan, Bu. Faktor pertumbuhan. Oke, ya udah. Kita bukan dalam suatu penelitian, melainkan dalam suatu pengamatan. Oke, berarti ini kata kuncinya faktor-faktor ya? Betul, Bu. Betul, Bu, di pertanyaannya itu, Bu. Faktor-faktor itu. Ambigu juga ya pertanyaannya ya? Apakah ini tidak ada di modul ya? Sebenarnya kunci yang ada di Bu. Kalau di Variabel kontrol ya. variabel kontrol. Iya. Variabel kontrol. Kalau saya ke kontrol, Bu, karena itu belum diajarkan. Perlakuan yang sama pada semua percobaan karena perlakuannya sama, pengaruhnya juga sama. Apa nih? Kunci jawabannya apa? Kalau variabel kontrol berarti selalu ada variabel bebas atau terikatnya, kan ini hanya ada variabel apa yang ditanyakan ini faktor-faktor tersebut. Kita fokusnya ke faktor-faktor tersebut. Itu kan salah satu faktor yang dibutuhkan ketika tumbuhan akan tumbuh. Oke, jelas? Jelas semua penjelasannya Pak Luki? Top lah. Ya. Halo, Bu. Jelas Bu. Jelas karena mungkin tidak ada kata-kata variabel di atas mungkin Bu. Jadi faktor pertumbuhan itu lebih jelas. Ya. Khusus soal ini kita ikut hati nurani masing-masing aja. Iya, betul Bu. Iya. Iya. Ini lanjut aja ya. Lanjut, Bu. 20. Lanjut, Bu. Baik, Bu. Variabel bebas dari pernyataan Kemute, Bu. Coba dibuka. Iya, Bu. 20. Variabel bebas dari pernyataan tinggi tanaman anggur tergantung jumlah air yang disiram pada tanaman tersebut adalah A. Tinggi tanaman, B. Lama penyiraman, C. Jumlah air, D. Waktu penyiraman, atau E. Tanaman anggur. Jumlah air. Kalau variabel terikatnya apa? Tinggi tanaman. Tinggi Tanaman. Tinggi tanaman. Lanjut? Lanjut. Oke. Ya, nomor 21. Kita coba Bapak Taufik. Pak Taufik. Pak Luki atau Pak Taufik? Pak Luki Taufik Sutrisno. Iya, Luki bukan Taufik. Oh iya. Baik, Bapak Saya Ibu. ganti yang tengah Pak, supaya imbang gitu. Boleh Pak, silakan. Ya. Ya silakan Pak Luki. Untuk selanjutnya kita ke kisi-kisi 52 sampai 55 tentang sistem organ pada manusia. Monggo Pak Luki. Kita masuk kisi-kisi 51 ya. Nomor 1 sampai nomor 5 Pak Luki, monggo. Boleh, silakan. Nomor 1, perhatikan gambar proses pernapasan berikut. A. Ada inspirasi, B. Ekspirasi. Pernyataan yang berhubungan dengan gambar sistem pernapasan tersebut adalah A. Gambar A. Otot antar rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, udara masuk. B.
Gambar A, otot antar rusuk relaksasi, tulang rusuk terangkat, udara masuk. C, gambar B, antar rusuk kontraksi, tulang rusuk turun, udara keluar. D, gambar B, otot antar rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, udara masuk. Atau E, gambar B, otot antar rusuk kontraksi, tulang rusuk turun, udara masuk. Bu. Bu. Mungkin ada yang masih bingung? Atau lanjut? Dengan proses percobaan sendiri, Bu, kalau bingung. Lanjut. Iya, betul. Lanjut Pak Luki. Ya, mungkin inspirasi masuk, ekspresi keluar gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Tidak, intinya itu di inspirasi. Iya. Inspirasi itu konstruksi. Oke, saya lanjut ya, Inspirasi nomor itu 2. relaksasi. Berikut mekanisme pada pernapasan perut. 1. Rongga dada membesar. 2. Otot diafragma mendatar atau kontraksi. 3. Udara dari luar masuk. 4. Tekanan udara di paru-paru mengecil. Urutan mekanisme inspirasi pernapasan perut yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 1, 4, 3. C. 1, 3, 2, 4. D. 4, 3, 1, 2. Atau E. 3, 4, 1, 2. 2, 1. 2, 1, 4, 3. B. B 21. Ya, yang pertama otot diafragma mendatar atau kontraksi. Jelas ya kalau ini ya. Bapak Ibu. Lanjut. Enggak Pak Luki. Ya, nomor 3. Proses pertukaran oksigen O2 karbon dioksida CO2 yang terjadi pada alveolus setelah inspirasi dan ekspirasi terbentuk oksihemoglobin. Reaksi kimia dari peristiwa tersebut adalah A. HbCO2 Hb plus CO2, B. Hb plus O2 menghasilkan HbO2, C. Hb plus CO2 menghasilkan HbCO2, D. HbO2 berasal dari Hb plus O2, E. HbCO dari Hb plus CO. B. Oksigen karbon dioksida. Yang ahli kimia ini. B. Udah tetap pakai Abi sana. Abi kayak mana caranya gitu ya? Coba tanya Abi. Ini apa ini jawabannya ya, Bu? B, Bu. B ya? B, Bu. Udara masuk itu oksigen. Masuk itu O2. Iya, kalau Hb itu apa, Bu? Hemoglobin. Darah. Oksihemoglobin. Begini, cukup? Atau masih perlu kita bahas? Ada yang masih Dibahas belum? dulu mungkin, Bu. Oh iya. Aksi hemoglobinnya itu dulu, jangan hemoglobin. Itu yang D juga. Kuncinya. Yuk, monggo siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu, coba izin. Iya. Silahkan, Ibu. Ya, di situ kalau menurut saya itu kan inspirasi, berarti oksigen. Oksigen masuk, makanya reaksinya Hb. Hb plus O2 menjadi oksihemoglobin, itu HbO2 reaksinya. Makanya B. Sesuai dengan inspirasi. Jadi udara masuk itu adalah oksigen. O2. Bagaimana teman-teman? Dia oksihemoglobin soalnya, oksigen berarti kan. Oksihemoglobin berarti oksigen. Karena di sini yang ditanyakan kan reaksi kimia. Tanda panah itu kan menunjukkan hasil ya. Iya. Jadi apa plus apa menghasilkan apa gitu. Di sini kan pembentukan oksihemoglobin.
Jadi yang paling mungkin kayaknya yang B. Jadi dari hemoglobin plus O2. Iya, betul. Kalau yang D itu ininya penguraiannya. Penguraian, Ya, jadi betul. kalau Ekspirasi terbentuknya yang B-nya. Oh, iya. Kayaknya sih begitu ya. Betul, emang yang B. Sepakat, Bu. Iya. Bagaimana? Sudah jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Iya, Bu. Oke. Jelas, Bu. Lanjut. Monggo, Pak Lukman, nomor 4. Tidak semua zat-zat yang terdapat dalam bahan makanan akan mengalami pencernaan. Zat berikut apabila terdapat dalam bahan makanan tidak akan mengalami pencernaan adalah amilum, vitamin, lemak, karbohidrat, atau protein. Lemak. Lemak. Bu. Kamu yang Lemak. Lemak. Tidak. Amilum. Amilum itu Amilum. Karena lemak kan ada lemak yang nabati, ada juga yang bisa dicerna juga. Lemak baik juga ada lemak baik. Amilum. Vitamin. Vitamin, Bu. Vitamin itu dibutuhkan. Kalau amilum tetap dihancurkan di pencernaan karena kan amilum itu zat ini ya masih termasuk zat tepung, zat karbohidrat. Gula. Ya, kalau amilum yang nanti jadi kompleks. glukosa, Bu, itu dihancurinnya. Amilase. Glukosa. Vitamin, Bu. Ya, Bu, jawabannya vitamin. Vitamin yang tidak dihancurkan. Tidak ada enzim menghancurkan vitamin. Iya. Karena vitamin fungsinya menyerap ya, menyerap makanan. Fungsinya apa tadi, Ibu? Menyerap ya? Menyerap ya, menyerap sari-sari makanan. Lanjut. Sepakat ini vitamin? Masih ada yang bingung? Bu. Sepakat. Sepakat, Bu. Vitamin. Lanjut ya. Nomor 5. Vitamin juga masih ada air sama unsur mineral itu juga langsung diserap. Ya. Oke, lanjut. Nomor 5, proses pencernaan yang terjadi di mulut berlangsung secara mekanik dan kimiawi dengan menggunakan enzim sebagai katalisatornya. Zat yang diubah di dalam mulut dengan perantara enzim adalah A. Protein, B. Mineral, C. Lemak, D. Vitamin, E. Karbohidrat. Karbohidrat. Ya. Kalau ini sudah cukup jelas ya. Karbohidrat. Bu. Oke, sudah cukup jelas. Nggak perlu dibahas ya. Lanjut, nomor 6. Sekarang mungkin bisa ganti orang, Pak Isan. Ya, Bu, karena tadi ibunya 2, sekarang bapaknya harus 2 juga nih. Ya, silakan bapak-bapak yang ingin membacakan. Silakan Bapak yang mau aja. Siapa? Pak Sudiarto. Ya, Pak Sudiarto dari mana, Pak? Dari Cirebon. Iya, mantap Pak, semangat Pak. Iya, Pak. Ya, silakan Pak. Berikut ini adalah nama-nama organ pada tubuh tumbuhan. 1. Ventriculus, 2. Faring, 3. Esophagus, 4. Hepar, 15. Usus, 12 jari, 6. Kolon. Organ penyusun saluran pencernaan adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 3, 5, dan 6, C.
C. 2, 3, 4, dan 5. D. 2, 3, 5, dan 6. E. 2, 4, 5, dan 6. 2, 3, 5, D 6. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. 56. D. Ya, yang Penyusun. Yang D. D, Bu. D ya. Faring Esophagus. Yang mana teman-teman? D. 2, Iya, 3, 2, 3, 5, 6. Ya, Yang benar. bukan yang Saluran ventriculus dan Ventriculus tidak, yang bukan hepar tidak. ventriculus, ya benar. Sama hepar ya. Hepar tidak. Betul. Oke. Lanjut. Lanjut Pak, nomor 7. Ya, silakan, Kak. Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan adalah A. Lambung dan usus halus. B. Pankreas dan hati. C. Usus halus dan hati. D. Lambung dan hati. E. Pankreas dan usus buntu. Yang mana? Dan usus Lambung dan usus B. Saluran pencernaan Lambung dan sekaligus usus kelenjar ya. Ya. Jelas ya kalau ini ya? Jelas, Bu. Iya, jelas. Jelas. Lanjut. Oke. Lanjut Pak, Lanjut, nomor Bu. 8. Nomor 8-nya mana? Nomor 8-nya mana, Bu? Berikut ini beberapa organ manusia. Yang pertama paru-paru, nomor 2 jantung, nomor 3 pembuluh limfa, nomor 4 trakea, nomor 5 vena porta hepatica. Organ-organ yang menyusun sistem transportasi adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 5, C. 2, 3, 4, D. 2, 3, 5. 2, 3, 5, E. 3, 4, 5. Jawabannya D. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Iya. Trakea bukan transportasi, trakea. Iya. 2, 3, dan 5. Mohon maaf Bapak Ibu nanti untuk berargumen setelah ini ya. Si pembaca soal selesai membacakan soal dan opsinya biar kita lebih jelas. Baru silahkan berargumentasi. Lanjut Pak Sudi, nomor 9. Nomor 9, otot jantung bekerja secara ritmik sehingga perlu mendapatkan oksigen dan zat-zat makanan. Pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung dengan membawa oksigen dan zat makanan adalah A. Arteri pulmonalis, B. Arteri koronaria, C. Vena cava superior, D. Vena pulmonalis, E. Vena hepatica. Yang mana teman-teman? Arteri koronaria. Vena pulmonalis. Arteri koronaria. Pembuluh darah yang mengalirkan darah ke Kalau pulmo kan jantung. paru-paru. Jantung berarti arteri. Arteri pulmonalis kan? Arteri pulmonalis. Pembuluh balik. Kalau pulmonalis Vena semua kan paru-paru. Vena pulmonalis. Iya, vena pulmonalis. Pembuluh darah yang mengalirkan Yang sebelah vena pulmonalis. Kalau yang A ini bagaimana? Bisa dijelaskan Bapak Ibu? keluarnya keluar dari Dari jantung. ke jantung. Kalau pembuluh darah yang membawa oksigen kan berarti keluar dari paru-paru. Iya. Sudah arteri pulmonalis. Vena pulmonalis. Kalau arteri itu Vena tubuh. Vena pulmonalis. Vena pulmonalis. Karena dia membawa darah yang kaya akan oksigen. Kalau yang arteri pulmonalis ini bagaimana?
Membawa darah keluar. Karena kan pembuluh balik Keluar, arteri dan keluar darah itu ke keluar jantung. dari jantung ke Berarti CDE bukan. serambi kiri, ke serambi kiri. Membawa Arteri pulmonalis itu membawa darah tugasnya keluar mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru, Bu. Ke paru-paru, iya. mau dibersihkan di paru-paru. Membawa darah Dari jantung ke Dari jantung ke paru-paru. dari paru-paru. kalau arteri koronaria. Arteri pulmonalis itu yang membawa banyak karbon dioksida, Bu. Ya, ini membawa banyak Berarti yang B. Kalau arteri koronaria, Saya belum pernah dengar ini. tidak ada ya berarti ya. Arteri Ada Bu, ada Bu. Oh, iya. Pembuluh itu darah yang yang mengalirkan darah kayak oksigen ke jantung. Pak Luki bisa diulang? Arteri koroner atau arteri koroner Bu, maksudnya mungkin ya Bu ya. Pembuluh darah yang mengalirkan darah kayak oksigen ke jantung. Iya. Koroner ya? Iya Bu. Menuju otot jantung itu, Pak. Itu kan yang ada di sekitar jantung itu. Iya, dari darah yang Iya. kayak oksigen ke Iya. jantung. Iya. Membawa Menuju otot jantung. Membawa Mengalirkan darah kayak oksigen Bu. Ke seluruh tubuh itu, Mengalir- Bu. Kalau yang mengal- koronaria itu. mengalirkan Direkan Darah darah kayak oksigen ke seluruh ke tubuh jantung. itu. Dari jantung. menuju jantung, bukan dari jantung. Oh, Menuju. Iya, menuju jantung ke jantung. Dari jantung ke jantung? Menuju jantung. Jantung, Bu. Dari jantung ke seluruh tubuh itu, Bu. Dari jantung ke Enggak Bu, dari menuju jantung. Menuju jantung, Bu. Menuju Bukan dari jantung Bu. loh, Bu. Beda Untuk nanti. jantungnya sendiri Bu, kembali ke koroner. Kan makanya ada jantung. jantung koroner. Menuju jantung. Menuju Kayak jantung, oksigen bukan menuju dari jantung. jantung. Menuju Nanti jantung. beda pengertiannya itu. begini? Iya Bu. Kalau vena cava superior, Pembuluh darah oksigen. Pembuluh darah yang rendah oksigen. pembuluh darah, Pembuluh darah yang menerima darah dari kepala dan kedua tangan. pembuluh darah yang menerima Darah dari kepala dan kedua tangan. begini Pak, Ya, atau lebih bisa disingkat juga pembuluh balik besar atas Bu. Balik besar. Atas. kalau untuk vena hepatika, Duh, susah ya biologinya Bu. Itu kan hati, Bu, hepatitis. Apa ya, hepa? Vena. yang ahli biologi, Yang pasti pembuluh darah juga Bu ini. Pembuluh darah yang itu, Yang Bu, berfungsi membuat mengangkut darah yang terdeoksigenasi pembuluh atau yang darah. sudah disaring oleh hati. ya mengangkut darah yang Yang sudah disaring oleh hati. ya yang sudah disaring oleh hati, ya betul. Pembuluh darah yang telah disaring oleh hati. Pembuluh darah yang mengangkut darah Yang yang sudah mengangkut tersaring darah. hati, Bu. Yang mengangkut Yang darah, bukan mengangkut- pembuluh darah, Bu. oh Darah Yang sudah Yang disaring oleh mengangkut hati. darah yang sudah disaring oleh hati. yang sudah Disaring oleh hati. Coba lihat di luar itu, udah rame orang Yasin.
Oke, lanjut. Kamu kok kayak gitu sih, Bran? Ya Bu, biar lebih jelas. jawabannya arteri koronaria ya, Bu, ya. Lanjut Bapak Ibu. Bu, Lanjut, mau tanya, Bu. Bu. Iya. Bu, tadi ada soal yang kelenjar pencernaan tuh kalau saya baca di modul hati dan pankreas, Bu. Soal nomor berapa tadi sudah sebelum ini? Ini? Yang ini, Bu. Iya. Di modul hati dan pankreas, Bu, barusan saya baca. Di soal Kalau- saluran pencernaan. Kalau Bu. dia kelenjar pencernaan saja bukan Kalau pankreas, kelenjar tapi kan dia pencernaan juga aja, saluran pencernaan berarti harus lambung dan Kecuali Bu, mungkin Bu di modulnya itu kecuali mungkin. Enggak. bukan. Kalau menurut saya memang pankreas dan hati, karena pankreas dan hati itu memang kelenjar. Di buku SMA juga Dia kayak gitu, memang guys. Jalus itu masuknya ke Enggak, bukan soal yang saya baca, Bu, materinya. Apanya materinya? Hati, Soalnya Bu, hati ada- juga karena termasuk kelenjar di saluran sini. pencernaan ya. Kelenjar. Pankreas dan hati itu menurut saya memang menyerap kelenjar racun. pencernaan. Itu Dan di dia modul- memang bisa Coba masuk bacakan sebagai modulnya, Oh iya, buktinya, bentar ya, Bu, Bu, ya. kalimatnya. Iya, Mohon maaf, di sini kata kuncinya saluran pencernaan, Bu. Ya, Kalau Iya. kalau misalkan pankreas dan hati itu adalah sudah menampung gitu, Bu. Jadi itu yang dibantu oleh enzim nanti, Bu. Kalau pankreas dan hati itu memang benar Jadi, kelenjar kalau pencernaan, lambung dan tapi yang usus itu sekaligus dia bukan kelenjar, pencernaan. karena memang Oh, bukan karena dia Ada kata kuncinya saluran kata pencernaan di situ. kuncinya saluran ya, Pak ya. Iya, betul, Ada kata Ibu. kuncinya saluran pencernaan sekaligus ini loh. Tapi Bukannya kelenjar. halus kan bukan kelenjar, Pak. Lambung Kalau- juga bisa pencernaan itu dihasilkan ya? kelenjar di lambung dan Sekaligus, Bu, itu usus halus. sekaligus berarti Sekaligus. memiliki dua fungsi, Bu. Halus itu terdapat Ya betul Pak, kelenjar sekaligus ada jadinya dua Kan di fungsi loh. lambung itu kan ada enzimnya, Bu. Oh, gitu ya. halus. Iya. Oh, nanti siapa lagi? Makasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Lanjut, Bu. Oke. Jelas ya? Lanjut. Lanjut. Ini kalau IPA asik ya, Bu. Bapak Ibu, seru. Matematika yang pusing. Matematika diam. Kalau matematika kondisi sekali, diam. Lanjut. Tadi Pak siapa ya? Saya, Bu. Iya, lanjut Bukan, Pak. Bu, Pak, dari Cirebon. Oke, Saya, Pak Bu. Sugiarto. Lanjut Pak, satu nomor lagi Pak untuk nomor 10. Iya, terdapat dua proses peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil pada manusia yang tepat adalah A. Bilik kanan, vena pulmonalis, paru-paru, arteri pulmonalis, serambi kanan. B. Bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. C. Bilik kiri, vena pulmonalis, paru-paru, arteri pulmonalis, serambi kanan. D. Bilik kiri, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kanan. E. Bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis. Yang bawahnya nggak kelihatan nih, apa nih? Serambi kanan. Yang mana, teman-teman? Bilik Bilik kanan, bilik kanan, arteri pulmonalis, arteri pulmonalis. Ini Mas. B. Bisa. Bilik kanan, arteri, paru-paru, B. vena, serambi kiri ya B. Ya. Kalau nomor 10 ini sudah cukup jelas ya. Jelas. Iya. Dihafalkan tadi. Lanjut, sekarang nomor 11 mungkin bisa ganti orang Pak Ihsan. Ya, Mangga. yang tadi Pak Sudiarto, terima kasih Pak Sudiarto, semangat lagi Pak Sudiarto. Kemudian, Terima kasih. ya, kemudian untuk selanjutnya ibu-ibu yang bersedia. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Saya Pak. Siapa nih? ya silakan yang paling keras suaranya.
Saya, Pak. Nggak boleh, Pak. Silakan, Bu. Saya, Pak. Dipanggil nama aja, Pak, daripada berebut. Panggil saja, Pak. Yang mau membaca siapa gitu. Apa aja pilih. Boleh saja Oke. namanya, Pak. Saya, Pak, dari Oke, Cirebon. silakan Ibu Diana. Ibu Diana. Tadi sepertinya ada yang Ada? rasen, itu siapa? Saya, Bu. Oh iya, silakan, Ibu. Ya, Ibu Diana atau saya nih yang membacakan? Ya, Ibu silakan. Ibu Yuli. Mohon maaf, kameranya saya off karena saya nggak pakai kerudung. Baru di jalan ini. Baru di jalan sih. Iya. Silakan. Oke, silakan Bu. Oh, baik teman-teman, saya yang membacakan ya. Ibu Wariah tak ini. Iya, Ibu Wariah dari Cirebon. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 11. Salam. Ya, terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Nomor 11, mekanisme pernapasan manusia terjadi karena pengaruh kontraksi dan relaksasi otot tulang rusuk dan otot diafragma. Pemasukan udara pernapasan terjadi apabila A. Otot antar tulang rusuk dalam dan otot diafragma berkontraksi. B. Otot perut dan otot antar tulang rusuk luar berkontraksi. C. Otot antar tulang rusuk luar dan otot diafragma berkontraksi. D. Otot diafragma berkontraksi dan otot antar tulang rusuk luar berrelaksasi. E. Otot dinding perut dan otot diafragma berkontraksi. C. Otot antar tulang rusuk luar. Otot antar tulang rusuk dalam dan diafragma berkontraksi. Luar. A yang benar. A. Oke. Sudah jelas teman-teman? Bisa lanjut? Inspirasi. Lanjutkan, Bu. Iya, inspirasi ini. Oh, ntar dulu. Ini kepencet. Lanjut nomor 12. Nah, secara anatomi, dinding yang paling tipis pada organ sistem respirasi adalah alveolus. Hal ini berkaitan dengan A. Perubahan volume paru-paru. B. Keluar masuknya udara. C. Proses difusi gas. D. Memperluas permukaan paru-paru. E. Keelastisan paru-paru. C. Proses difusi gas. udara. B. C. Difusi. C. Mohon maaf teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan difusi? Difusi itu saya kurang paham. Baik, siapa Ada yang yang bisa mau membantu menjelaskan? menjelaskan? Iya, Yang Bu. dimaksud dengan difusi gas di sini ya. Ya. Pembauran, arti bisa disebut juga pembauran, Bu. Peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Pembauran. Ya. Oh, berarti pembauran itu, Pak, dalam artian bisa percampuran gitu, Pak. Kan berbaur, bercampur gitu, Pak. Iya, tapi di sini dari konsentrasi tinggi ke yang rendah. Oh, tinggi ke rendah. Oh ya, baik, iya, Pak. Bu. Bisa lebih pelan, Pak? Ke alveolusnya kali, Bu. Karena Difusi. Peristiwa pertukaran. Peristiwa bukan, tapi berpindahnya suatu zat dalam Peristiwa berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke rendah. Oh, rendah. Oh. Iya.
Bagaimana teman-teman? Terima Ada yang kasih, perlu Pak. dibahas lagi? Udah jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Pak, terima kasih, Pak. Sami-sama, Bu. Lanjut. Oke, lanjut. Nomor 13. Nah, ini ada apa ini? Ada gambar ya. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan berikut. Nomor 1 itu kayaknya mulut ya, teman-teman. Nomor 1 mulut ya. Hidung, Bu. Ayo, hidung. Aduh, iya. Pernafasan, Ibu. Ya, maaf, teman-teman. Itu kan udah ada pernafasan. Lucu. Sudah malam, Bu. Jangan oleng, Ibu. Iya. Ini mikirin P3K juga, saya jadi oleng. Nomor Semangat, 2. Bu. Iya, nomor 2 itu alveolus bukan ya, teman-teman? Benar, Bu. Kalau nomor 3? Bronkus bukan? Bronkiolus, bronkus. Bronkus apa? Bronkiolus. Cabang bukan itu, teman-teman. Itu nggak terlalu jelas sih antara cabangnya kemana. Iya. Antara bronkus, bronkiolus. Bronkus. Nah, di Zoom tuh bisa. Bronkus itu. Bronkus. Cabang Nomor tenggorokan. 3 bronkus ya. Saya tulis dulu bronkus. Oke, bisa lanjut teman-teman. Silahkan, Ibu. Pertanyaannya Pak Punten. Proses pernapasan eksternal atau pernapasan luar terjadi pada bagian nomor titik. Nah, ini lagi. A. 1. Melalui proses difusi. B. 1. Melalui proses osmosis. C. 2. Melalui proses difusi. D. 3. Melalui proses osmosis. Dan E. Melalui proses difusi. Nah, bagaimana ini teman-teman? Harus tahu juga pengertian osmosisnya itu apa. Ayo Pak Luki. Ayo Pak. Waduh. Mohon Pak. Yo, silakan Pak. Penjelasannya Pak. Kita udah tua-tua Pak, udah itu. Pak Luki ini sepertinya ahli biologi ya. Iya. Kan Bu, bukan. Masih muda, Ibu. Kalau mah ahli semuanya. Osmosis itu Amin. perpindahan juga artinya. Yang kalau di sini kan kata kuncinya itu adalah masih eksternal atau di luar ya Bu ya. Jawabannya itu adalah alveolus atau di yang C ya Bu ya. Melalui proses difusi. Iya, betul. Penjelasannya Pak. C, iya benar-benar. Jadi proses penapasan eksternal atau luar terjadi pada bagian nomor 2 atau alveolus melalui proses difusi. Tadi ya pengertian yang difusi itu tadi pembauran dari yang rendah, dari yang tinggi ke rendah ya Bu ya, konsentrasi tinggi ke yang rendah. Kalau osmosis itu bagaimana Pak? Waduh, saya lagi Bu. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak, dapat pahala Pak. Biasanya kalau berbagi ilmu. Iya betul. Perpindahan molekul cairan itu Bu, jadi Pindahan molekul air dari iya kerapatan bisa. ke kerapatan rendah. Iya bisa seperti itu Bu. Dengan melewati membran semi permeabel. Nah tuh ada yang lebih keren. IPA SMA itu. Iya. Waduh. Dia difusi lewat membran. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, udah jelas Bu. Oke, lanjut. Kalau saya sih ini nembak aja yang nggak yang beda dari yang lain. Udah pasti itu nomor 2 kan, cuma 1. Saya itu nembak itu. Aduh Kak, itu. Pamungkas ya Bu. Mungkin daripada nembak Bu, ininya apa? Yang Nembak di terus. SD itu mungkin yang dipelajarinya adalah difusi, kemudian karena ini eksternal atau luar kan kita hubungannya dari hidung itu langsung ke ini ya Bu ya, ke paru-paru. Nah di paru-paru kan ada alveolus gitu mungkin. Nah di alveolus baru kan terjadi pertukaran.
antara CO2 dan O2 mungkin O2, seperti itu. iya. Oh iya. Iya Pak, makasih Pak. Sami-sami. Oke, lanjut. Bisa lanjut teman-teman? Lanjut Ibu Waria. Lanjut Bu. Ya Pak Ato. Oke, lanjut. Nomor 14. 14. Nah, alat pernapasan manusia terdiri atas titik, titik, titik. A. Hidung, trakea, laring, dan paru-paru. B. Hidung, faring, trakea, dan paru-paru. C. Hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. D. Hidung, laring, dan paru-paru. E. Hidung, faring, laring, terus apa itu? Dan paru-paru. Yang C. Hidung, faring, laring, trakea, paru-paru. Udah jelas ya kalau ini ya. Ya. Oke, lanjut Bu Waria. Satu nomor lagi, membacakan nomor 15. Unmute bentar dulu. 15. Kelompok tulang di bawah ini yang termasuk tulang pipa adalah titik, titik, titik. A. Tulang hasta, tulang paha, tulang betis. B. Tulang hasta, tulang belikat, tulang wajah. C. Tulang tengkorak, tulang betis, tulang wajah. D. Tulang hasta, tulang lengan, tulang rusuk. E-nya nggak ada, Pak. A. Bu. A, Tulang Bu, jawabannya. hasta, tulang paha, tulang betis. Yang Ntar dulu teman-teman. Selain tulang pipa itu, perasaan saya pernah dengar tulang apa lagi tuh? Pipi dan pendek. Pipi, ya. Pipa dan pipi ya. Pipi dan pendek. Pipi. Contohnya tulang pipi? Wajah. Wajah. Belikat. Tempurung. Tulang rusuk. tulang paha. Tempurung. Dada, tulang rusuk. Tulang tengkorak. Wajah. Tulang rusuk juga. Belikat, tempurung. Rusuk, tengkorak. Kemudian ada tulang pendek. Pendek, Bu. Pendek. Iya. Contohnya jari-jari. Ruas jari. pergelangan tangan, pergelangan kaki. Ruas jari. Ruas jari-jari. Kemudian tulang jari belakang, tangan, jari kaki, itu tulang belakang, tangan dan kaki. Ruas pergelangan kaki, ruas tulang belakang. Oh, tulang belakang masuk ya, Pak? Ruasnya, Bu. Iya, ruasnya itu loh Bu, pendek-pendek kan Bu. Oh iya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, Pak Luki atas kesempatannya. Sama-sama, Bu. Salam kenal Ibu. Iya, salam kenal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isan mungkin untuk selanjutnya nomor 16 bisa ganti orang? Ya boleh Bu. 16 kami mintakan kepada bapak-bapak lagi dipersilahkan. Kalau bapak-bapaknya jarang berebut ini Bu. Kalau ibu-ibunya berebut. Gempa, rumah. Bapak-bapaknya sadar, Pak. Ya silahkan Pak. Ada yang bisa tolong bacakan nih Pak? Kok tak ada rebutan nih ya? Pak Luki lagi aja, Pak Luki lagi. Ayo, Pak Luki, bersediakah? Pak Dimas ada, Pak Dimas. Pak Dimas. Demak. Kalau nggak ada yang mau, boleh. Oh, kalau gitu Pak Sutrisno lah.
Kalau tadi kan Pak Luki, Pak Topik, sekarang Pak Sutrisno. Waduh, Silakan bau Pak marga Luki. Pak. Baik, terima kasih Pak Isan. Ya, kita lanjut teman-teman nomor 16. Kita lanjut Ibu Bapak, mohon maaf. Ya, Rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang antara lain yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung ialah tulang A. Rusuk sejati, B. Rusuk pendek, C. Rusuk melayang, D. Belikat. Rusuk sejati. Sejati. Sejati ya Pak Luki. Monggo. Nah, ke Pak Luki yang ahlinya. Nah, saya baca soal saya harus ngisi juga ya Bu. Iya. Sejati. Rongga dada. Iya, rusuk sejati. Karena dia melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Kalau tulang rusuk melayang itu cuman pada tulang punggung. Ya. Sampai ke tulang dada. Rusuk aja sejati, masa kamu nggak sejati? Iya, cie. Iya, cie. Kenapa jawabannya nggak belikat, Bu? Udah pasti bukan belikat Pak, kan nggak melekat pada ruang dada tulang belikat mah. Iya, tolong diterangin juga lah teman-teman. Bapak. Terangin Pak Luki. Ayo Pak Luki, terangkan dari A. A, B, C, D. Lengkap Pak. Kalau rusuk sejati itu bagaimana? Tulang yang melekat pada dada dan tulang punggung. Boleh yang lain dulu mungkin Bu, nggak apa-apa silakan. Oke, rusuk sejati itu tulang yang melekat pada Tulang dada dan tulang punggung Iya. itu ada 7 Bu. Wah, tuh hebat kan. apa saja Bu? 7. Jumlahnya Bu. Jumlahnya ada 7. Iya. Kalau ada yang Rusuk pendek. Pendek atau palsu sebenarnya Bu ya? Iya, betul Bu. Pendek atau palsu. Tulang pendek atau palsu pengertiannya? Di tulang dada menyatu ke tulang rusuk. Tulang rusuk yang ujungnya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Penumpang. Gimana Ibu? Nempel pada tulang rusuk sejati Bu. Pada tulang sejati. Iya, tulang rusuk sejati. Ya. Diulangi Ibu. Tulang yang melekat. Tulang yang ujungnya melekat. Ujungnya melekat pada tulang rusuk sejati. Kalau rusuk melayang? Hanya melekat pada tulang belakang dianya, Bu. Tulang punggung. Oke, cukup? Cukup, Bu. Oke, lanjut. Oke, lanjut Pak Luki. Iya, boleh Bu. Perhatikan gambar tulang tengkorak berikut. Tulang baji, tulang air mata, tulang rahang bawah, dan tulang pelipis secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Yuk, pelajaran kelas 5 ini. Iya. Cukup mudah ini. Nomor berapa Bapak Ibu?
Yang pertama tulang baji. 1. Tulang air mata? 3. Tulang rahang bawah? 4. Tulang pelipis? 6. Mantap. Kalau nomor 5? Tulang pipi. Kalau nomor 7? Tengkorak. Tengkorak. Urung kepala. Tempurung. Mantap. Oke, cukup? Mantap. Lanjut? Cukup, Bu, cukup. Lanjut. Cukup, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut Pak Luki. Ya. 18. Perhatikan data berikut. 1. Penopang tegaknya tubuh. 2. Memberi bentuk tubuh. 3. Alat gerak aktif. 4. Tempat pembentukan sel saraf. 5. Tempat melekatnya otot-otot yang merupakan fungsi rangka adalah 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 5. B, 1, 2, 5. 1, 2, 5. Lu alat gerak aktif? Otot 35. itu otot. Otot, Bu, otot tulang. Tulang itu pasif, Bu. Alat gerak aktif. Otot, Bu, alat gerak Otot, Bu, alat gerak aktif itu. Nah, sel saraf itu juga otot. Mungkin satu lagi melindungi organ tubuh yang penting. Iya, iya benar. Itu Iya, fungsinya dari tulang. satu lagi melindungi organ tubuh. Tempat pembentukan darah Tempat juga. pembentukan sel saraf benar otot ya, bukan otak. Iya, kalau tulang itu sel darah, Bu. Satu lagi apa tadi, Pak? Di otot melindungi organ tubuh yang penting. Maaf sih Bapak Ibu, itu minta biar nggak miskonsepsi. Yang nomor 4 tempat pembentukan sel saraf itu benar otot ya? Ada ya otot? Iya, kalau di rangka itu Ada darah. ya? Oh. Saraf kan nggak hanya di kepala. Oh iya. Kan sel darah. Kan sel saraf ya. Ya, terima Tempat kasih. pembentukan sel darah. Sama, Bu. Cukup? Satu lagi, Bu, fungsinya, Bu, itu ada. Oke, apa, Bu? Tempat pembentukan sel darah. Sel darah, ya. Begini? Iya, Bu. Ya. Ada yang masih perlu kita bahas atau lanjut? Lanjut. Lanjut, Bu. Kelihatan, Bu. Biar dibaca. Lanjut. Ulang nomor 17 enggak? Oke, nomor 17 ya, Ibu? Ya. Tadi kalau nomor 1 itu bukannya tulang dahi ya? Gambar nomor 1 itu loh. Tulang baji kayaknya nomor 2. Iya, dahi itu nomor 1. Nomor 1. Itu tulang ubun-ubun. Tulang baji kayaknya nomor 2. Iya, nomor 2 itu tulang baji. Iya, tulang baji nomor 2. Kalau nomor 1 itu kan tulang dahi ya? Tulang dahi, ya. Nomor 1 tulang dahi. Itu tulang dahi itu nomor 1. Berarti yang A ya? Iya. Gimana teman-teman lain? Nomor 16 tadi jawabannya apa ya, Bu? Tadi saya belum terlihat. Iya, betul, Bu. Tulang baji itu yang nomor 2. Tulang baji yang nomor 2, Bu. Iya, nomor 2. 1 dahi. Yang 1 tuh dahi. Yang ketiga tulang air mata. Jadi jawabannya A ya. Yang keempat tuh tulang rahang bawah, yang keempat itu ya? Iya. Iya, yang keempat tulang rahang bawah.
Yang kelima apa itu, Bu? Yang kelima tulang pipi. Tulang pipi. Pipi. Yang keenam tulang pelipis, ya. Yang ketujuh tulang tengkorak. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Wah, hebat, teliti. Oke, lanjut ini. Bu, tadi saya lihat yang tadi tulang itu yang dada sama punggung tadi tulang apa ya, Bu? Saya belum ngelihat tadi. Jawabannya. Pengen lihat jawabannya tadi. Ini tulang sejati. Oh, tulang sejati ya? Ini oh, ya. Iya, betul. Tulang rusuk sejati. Oh, rusuk sejati ya. Belum ditandain tadi ya. Nah, kasih, Bu. Lanjut. Nomor 19. Data ciri-ciri tulang. 1. Banyak mengandung zat kapur dan sedikit zat perekat. 2. Banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur. 3. Tersusun dari sel-sel tulang yang disebut kondrosit. 4. Tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit. 5. Memiliki saluran Havertz. Dari ciri-ciri di atas, yang termasuk ciri tulang keras adalah yang pasti ada nomor 1. Oh, nomor 2 mesti salah jawabannya itu. Pak Punten, Iya. Pak Punten, Pak Luki, memangnya kalau tulang keras itu mengandung zat kapur ya, Pak? Iya, iya Ibu Iya, Maria, Bu. benar, zat kapur. Zat kapur. Itu yang kekurangannya kan nanti Kropos itu ya, Pak? betul, susu online. Iya. Ciri yang pertama ini merupakan ciri tulang keras atau bukan? Iya, Bu. Ya, itu Iya. osnya tinggal A sama C, Bu. Oke, yang kedua bukan A ya. sama C berarti. 4. Berarti kedua yang nggak ada bukan. duanya. Yang nggak ada Terus duanya. 3. Antara 3 dan 4. 4. 3. Mana yang tulang keras? Iya. Kalau keras osteosit. Osteosit, kondrosit. Osteosit. Nah. Jadi 1, 4. 1, 4, 5. Bagaimana Bapak Ibu? Masih perlu kita bahas? Atau lanjut? Iya, Punten Ibu, itu yang disebut kayaknya salah loh, Bu. kondrosit dengan Iya, osteosit itu apa? Oh ya, kita cari tahu dulu. 135 itu yang betul jawabannya. Kondrosit. Ya, Apa bukan itu? Sel osteosit. pembentuk tulang rawan. Sel Luki. Pembentuk tulang rawan ya, Bu? Kondrosit pembentuk tulang rawan. Kondrosit iya pembentuk tulang rawan. Kalau osteositnya Pak Luki? Nah, itu justru Bu yang menjadi mineral yang menjadikan keras dan kuat. Jadi isinya 1 Penyusul sel tulang keras. Makanya Iya. cara mengingatnya itu kalau kita osteoporosis kan tulangnya yang kuat itu. Tuh. Oh iya, berarti kembali lagi ke Kalau- Anlin lagi. Bener Pak Luki, ke Anlin. Kuncinya Anlin. Kalau kon itu lunak, kalau os itu kuat mungkin. Ya jangan diterusin panjang. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih Pak Luki. Bu. ini 135 atau 145? 145. Bu. Iya, 145 ya. Nomor 20. Satu nomor lagi Pak Luki. Mungkin tadi satu lagi Bu, ada saluran Havertz ya Bu ya. Nah, Oh iya. Itu saluran yang sejajar dengan sumbu tulang mungkin. Jadi pembuluh-pembuluh darahnya itu sejajar dengan sumbu tulang yang ada pada yang mengelilingi pembuluh darah yang mengelilingi tulang tersebut. Jadi sejajar. Itu disebutnya Havertz. Saluran yang posisinya sejajar berarti itu dengan sejajar. sumbu. Iya Pak. Iya, Gimana, saluran Pak? yang sejajar dengan sumbu tulang. Tulang. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah jelas Bu. Kembali lagi Oke. Bu. Lanjut tuh.
Bu, Lanjut, maaf Kak Bu, Luk. jadi biar Iya. lebih jelas, soal yang tadi kita baca lagi, coba jadi ciri tulang keras adalah terdiri dari apa tadi satu? Banyak mengandung zat kapur dan sedikit rekat, tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit, memiliki saluran Haver. Saluran apa? Ya Bu, jadi ditegesin, jadi kita biar ingat Bu. Oke, siap. Jadi setiap pengulasan materi yang udah dijawab, diulas lagi secara singkat gitu. Terima kasih Bu. Oke. Sudah cukup? Cukup, Bu. Lanjut, nomor 20. Soal terakhir, Bu. Oh, masih ada sampai 25, Pak. Oh, waduh. 25. 5 Udah lagi. siap. Oke. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Sistem pencernaan yang ditunjukkan oleh gambar bernomor 3, 4, dan 5 adalah A. Pankreas, duodenum, dan kolon. B. Pankreas, kolon, dan duodenum. C. Duodenum, pankreas, dan kolon. D. Pankreas, ileum, dan kolon. Lalu E. Pankreas, ileum, dan kolon. Banyak istilah usus. Iya. Kolon itu usus Iya, besar. Banyak bahasa biologinya, Bu. Iya. Kalau duodenum itu istilah lain Yang dari apa? usus 12 Usus 12 jari. Ya. 12 jari. Kalau ileum itu usus Kalau kolon usus Usus besar. halus. usus halus. Ilum, Aduh, Pak Luki apal banget ya, Pak. Aduh, saya sih pusing. Oh, enggak juga, Keren Bu. bener Pak Luki. Jurusan Keren, apa Pak Pak Luki Luki? mah. Pak Luki kayaknya ini Bu, PGSD ya, Pak Luki? pembimbing Olimpiade Ditranslate IPA. dulu biar PGSD, teman-teman Bu. paham. Bodnum 12 jari. Keren Pak Luki. Kolon. Yayenum apa tadi Yayenum? Usus besar. Ileum usus kolon. halus. Oh, halus. Ya, heeh. kolon usus besar. Kolon besar. Mama pernah. Ya. Kalau ileum apa 12 teman-teman? jari. Usus halus. 12 jari. Bagian akhir usus halus itu. Ileum. Ileum usus penyerapan. Usus penyerapan, Bu. Usus halus atau penyerapan. Usus halus itu penyerapan, Bu. Iya, diserapkan sari-sari makanan di usus halus. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau usus penyerapan justru disebut lagi ileum, Bu. Ileum. Oh. Iya, Pak Luki ya. Mm-mm. Oh iya. Kalau ileum itu lebih ke usus yang kosong. Berarti ini gambar nomor 3 ini namanya pankreas ya. Pankreas. Kemudian nomor 4 ini berarti duodenum ya. Duodenum gitu kayaknya. 12 jari. Iya, di awal. Yang di Kurang awal. begitu jelas itu, Bu. Usus Tapi besar kalau 5. kalau usus besar Yang 5. limanya Jadi antara itu A, Bu. A sama D. Besar aja dibagi-bagi kan Bu bisa menjadi Jadi 3 yang bagian A. besar. A ya. Sepertinya A ya. Yang nomor 5 itu kolon deh, Bu, kayaknya, Bu. Iya, kolon. Jadi ya, pankreas, kolon. Iya. Duodenum. Iya. Antara A sama yang B. Kalau Berarti ileum kan enggak. Ya, antara A dan D. Dan kolon. Iya. Iya. Usus besar juga sebenarnya dibagi 3 lagi Bu, 3 bagian. Ada septum, Jadi yang D sepertinya, ada Bu. kolon, ada rektum. Ileum, usus halus. Rektum Yang itu D bukan, biasanya Bu. ke arah 6 kalau rektum Iya, itu. D. Kalau 12 jari kan enggak mana 12 jari. Iya. Nah, Ini teman-teman kuncinya ini di mana ini? Kata kuncinya maksudnya untuk menjawabnya itu. Gambar Bu. 3, Bu. 3. Ya, maksudnya kan ini kalau yang nomor 1 sudah jelas, nomor 3 sudah jelas pankreas, terus kan tinggal milih antara A, D, B dengan D. Kalau menurut saya kuncinya di nomor 4, Bu. Iya, Iya, kuncinya itu. Kalau di Tapi saya nomor 4 gambarnya yang mana kurang jelas itu, Bu. Dia menuju Iya. ke tengah itu loh, Bu. Yang Mungkin usus dia itu. kosong kali, Bu. Halus. Yang 4 berarti ileum mungkin. Berarti jawabannya apa, teman-teman? D. D ya. D ya. D berarti. Ya, makasih, D. Ya.
Maaf Bu, jawabannya kok A ya sepertinya ya. Kayaknya abu ini karena Ini browsing itu yang usus, duodenum bagian itu usus tuh duodenum yang pertama itu. pertama, yang kedua yang gambar terus keempat itu duodenum ya ileum, berarti yang ya? ketiga ilium. Iya, Bu. Oh, Karena iya. dia di Itu yang awal. empat itu duodenum, Bu. Itu kan ada Bagian awal. Oh Yang iya enam iya. bagian awal itu. Pertama dimulai dari usus 12 jari, Jari. kosong, kemudian penyerapan. Jadi duodenum terlebih dahulu. Oh iya. Terus baru Berarti ileum, apa teman-teman? baru A. ilium. A yang benar. A. Ah, ya. Hmm. Oke, bagaimana lanjut? Musuh itu lagi. Aduh, pusing, IPA pusing. Bu, kita sama-sama belajar. Semangat, Iya, Bu. Semangat, Ibu-ibu. Saya juga belajar, Bu. Iya, saya juga belajar. Yuk, 21. Mungkin bisa ganti orang, Pak Isan. Ya, silakan Ibu. Yang dari Medan mungkin. Saya, Ibu, boleh, Bapak. Ibu Novi ya? Saya, perkenalkan Bapak Ibu, saya baru bergabung hari ini. Panggilan saja Butia aja dari Banjarnegara, Baik, Jawa Bu. Tengah. Iya. Butia. Saya mulai Ya, untuk silakan, nomor Bu. 21. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Gangguan pencernaan akibat makanan yang merangsang lambung seperti alkohol dan cabai akan mengakibatkan rasa nyeri yang dikenal dengan istilah bahasa biologi. Gastritis. Kalau apenditis itu usus buntu. Kayaknya D deh, gastritis jawabannya. Gastritis itu kayak lambungnya itu isi gas itu. Itu gas ya, Bu. Iya. Lambung. Iya, penyakit pada Iya. lambung. Jawabannya B ya, teman-teman. D. Gastritis. Oh, gastritis. Iya, Bu. Untuk peritonitis Kayak luka ya? lambung apa? Membran yang melapisi dinding perut dan menutupi otot. Kalau ulkus itu macam mana, Bu? Kayak hampir sama dengan gastritis kan? Gastritis itu peradangan lambung. Gastritis, Ada. Bu, itu diakibatkan peradangan nyeri yang disebut dengan dan terlalu banyak minum alkohol, itu gastritis. Jadi peradangan lambung. Penyebabnya antara lain infeksi, cedera, konsumsi rutin pil, dan terlalu banyak meminum alkohol, itu gastritis. Mantap. Untuk kolik, teman-teman. Bayinya sering nangis. Dulu. Bayi sering nangis itu kolik. Bayi yang sering nangis ya, Pak? Iya, jadi walaupun kondisinya sehat dan cukup Iya. asupan susu, tapi bayinya nangis. Iya, betul. Ini kolik. Oh, begitu. Bukan sembelit apa Luki? Sembelit itu lebih ke sakit perut. Susah BAB. Ya, Pak. Itu pakai diapet, Bu. Kalau ulkus Ada itu samping, bagaimana ya. ya, Pak Luki? Ulkus. Iya, Bu. Kalau ulkus itu bagaimana ya? Penyakit akibat adanya kerusakan pada epithelium, Bu, atau membran basalis. Maaf. Jadi usus kecil, Bu. Kalau ulkus tuh sakit di usus kecil gitu. Iya, betul. Dengan duodenum. Jadi harinya lagi kok. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup atau masih ada yang perlu kita bahas? Lanjut, Bu. Lanjut, Oke. Bu. Lanjut. Mangga Butia, 22. Oke. Ya, 22. Berikut ini enzim yang terdapat pada lambung dan berperan dalam proses mengubah protein menjadi pepton. Pepsin. 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 Cukup jelas ya kalau ini. Iya, Bu. Boleh berbagi nggak, Bu, cara nyingkatnya? Ini Ya, saya berbagi sih ya, Pak. sering lupa di Itu, ujian sekolah itu di UN kelas 6. Iya, jadi untuk Jabarkan dari mengingat yang di peserta. lambung dan di peps, ya, untuk mengetahui enzim yang di lambung dan di pankreas, kita bisa menyingkatnya Bung Hapereni pakai tali. Bung Hapereni. Ulangi Pak Luki, pakai tali. jangan cepet-cepet, Bu. Pak, ulangi Pak, mau saya tulis. Pelan-pelan. Boleh. Bung, Ini emak-emak, Pak. Bung Hapereni
Bung, HP Reni. Iya, HP-nya biasa aja Bu, HP. Bung, HP Renin ya Pak? Bung, HP Reni pakai tali. Saya tulis di chat deh. Bung, HP Reni. Ya, saya tulis di chat ya. Oke Pak. Maklum ini emak-emak ini Pak. Kayaknya. Emak semua. Udah lanjut ya. Oke, jadi Bung HP Reni pakai tali. Bung itu kita ambil dari kata lambung. Di lambung itu ada HCl, pepsin, dan renin. Kalau pakai itu pankreas, ada tripsin, amilase, dan lipase. Pelan-pelan apa, Pak? Aduh, apa banget Pak Luki, ya Allah. Pak. Pelan apa, Pak? Di chat udah ditulis Bu Puspita. Iya, itu Bung udah ditulis HP Reni. di chat. H-nya sama P-nya mungkin dipisah Bu, pakai spasi. Jadi ada H sama P-nya. Iya, nah itu. Jadi di lambung itu ada HCl, pepsin, renin. Nah, lalu pakainya itu pankreas. Di pankreas itu ada tripsin, amilase, dan lipase. Oh iya, makasih Pak Luki. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat. Iya, pankreas itu ada. Terima kasih. Talinya apa tadi Pak? Bukan lagi ya Pak, singkatannya. Tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin, amilase, dan lipase. Lipase. Terus yang diubah kadang sering lupa, Pak. Itu HCl paling jadi asam Bu biasanya kalau diganti itu. Asam ya. Iya. Kalau yang membunuh racun itu apa Pak? HCl Bu. HCl Bu. HCl tuh asam klorida. Iya. Barangkali nanti di soal diganti. HCl-nya jadi asam klorida itu juga. Ya udah itu aja nih. Intinya asam ya. Mama kemana sih tempat pes mama Iya, itu Bu. ada? Silakan. Udah mungkin Bu cukup, makasih. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup? Lanjut? Makasih Pak Luki. Terima kasih Pak Ya, sama-sama Bu. Iya. Siap. Lanjut Bu. Oke. Masih saya ya? Bu Tia, iya. 2 nomor lagi Bu. Oke. Ya, Oke. 23. Mana ya? Struktur pada laring yang berfungsi untuk mencegah masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam laring dan trachea adalah Epiglotis. epiglotis. Iya. Aduh, nyerah saya sih Bu Ibu. Cukup jelas ya kalau ini ya? Jelas Bu. Itu kan katup yang tertutup. Iya. 24, Bu Tia. Oke. Jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida adalah alveolus. Sudah gampang. Mungkin cukup ya teman-teman untuk kesempatan teman yang lain. Satu lagi Bu. Satu lagi Bu. Satu lagi? Iya. Oke, ya. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi adalah A. Relaksasinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. B. Relaksasinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. C. Berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. Dan D. Berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Inspirasi. Itu udara masuk, kita bernafas memasukkan oksigen. Ada yang berkontraksi. Iya. Betul. Cukup? Terima kasih atas kesempatannya teman-teman. D. Oh iya, habis soalnya. Selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat ilmu malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Besok kita masih belajar
modul IPA lagi untuk kisi-kisi nomor 56 sampai 60 itu tentang struktur benda dan sifatnya, kemudian tentang daya dan energi.